Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Tapi pada kali ini kita akan bahas tentang sifat-sifat dari fungsi. Apa sih sifat-sifat dari fungsi itu? Ada tiga ya sifat fungsi. Yang pertama adalah fungsi satu-satu atau injektif. Yang kedua adalah fungsi pada subjektif. Kemudian yang ketiga adalah fungsi bijektif, ya, bijektif atau nanti berkorespondensi satu-satu. Yang pertama adalah fungsi satu-satu atau injektif. Fungsi A, ya, fungsi FA dipetakan ke B dikatakan fungsi satu-satu jika tidak ada anggota himpunan B yang mendapatkan pasangan 2 kali atau lebih. Jika X1, X2 anggota bilangan A dengan X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Jika Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. Fungsi satu-satu ini disebut juga dengan fungsi injektif. Ya. Nyatakan fungsi berikut apakah merupakan fungsi satu-satu atau bukan. Yang A ya, yang A. Kita lihat di sini. Tadi apa sih yang fungsi satu-satu ya? Injektif ya, kita itu melihatnya yang di B-nya. B-nya intinya apa? Tidak boleh ada yang mempunyai 2 pasangan, ya. Nah, gimana ini? Kalau misalnya nggak punya pasangan, gimana? Nggak apa-apa, ya. Nah, di sini yang F ini ya, F ini ada ini yang punya pasangan 2 ini, ya, satu ini, yaitu 0 dan 2. Nah, ini maka fungsi F ini bukan fungsi satu-satu, ya. Kemudian ke G. Gimana G? C ke D ya. C ke D. Alif dengan Siti, Rian dengan Dini, Agus dengan Ani, kemudian Doni dengan Dini, ya. Nah, kita lihat semuanya satu-satu ya di sini. Ya, maka ini fungsi G ini merupakan fungsi satu-satu, fungsi injektif. Yang C ya, E ke F ya, dengan 1 dengan A ya, 2 dengan D, 3 dengan B, 4 dengan C. Nah, fungsi H ini merupakan fungsi satu-satu ya. Karena apa? Ya di sini di F ini tidak ada yang punya 2 pasangan. Sifat yang kedua adalah fungsi pada, ya, subjektif atau onto. Fungsi F A ke B dikatakan fungsi pada jika semua anggota himpunan B mempunyai pasangan, ya. Jika semua anggota himpunan B mempunyai pasangan. Dengan kata lain, untuk setiap Y anggota B ada X anggota A yang memenuhi Fx sama dengan Y. Fungsi pada ya, fungsi pada disebut juga fungsi subjektif atau fungsi onto. Kita lihat contoh soal ini ya. Jika P ya, P-nya 0, 1, 2, kemudian Q-nya P, Q, R, S, dan R-nya adalah 4, 5, 6, 7, manakah di antara fungsi berikut yang merupakan fungsi pada? Ya, tadi fungsi pada apa sih? Oh, fungsi pada itu fungsi pada ini fungsi subjektif ya.
fungsi surjektif. Tadi apa? Fungsi surjektif itu adalah fungsi yang ya, kita masih ingat lagi apa? Fungsi surjektif jika semua anggota himpunan B itu mempunyai pasangan. Ya. Oke. Jadi B-nya punya pasangan atau kodomennya ya. Ya, misalnya gini. Kita lihat di sini yang A. 0 0 1 2. 0 1 2. Kita lihat 0 ini ya. 0 kemudian 1 2 ya. Kemudian pasangannya apa di sini? PQR. PQR. Nah, PQR artinya apa? Nah, ini S nggak punya pasangan. Ya. S nggak punya pasangan, maka ini bukan fungsi surjektif. Ya, bukan fungsi surjektif ya. Oke. Bukan surjektif aja ya, sama aja. Kemudian kita lihat yang B. B itu 4 5 6 7 dari asalnya ya, 4 5 6 7. 4 5 yang R jadinya. 4 5 6 7. Kemudian kita petakan ke 0 1 2. Nah, di 0 1 2. Ya. Kita petakan 0 1 2. Jadi fungsi R ke P ya. Fungsi R ke P merupakan fungsi pada ya, merupakan fungsi pada. Kenapa? Karena semua anggota himpunan P mendapatkan pasangan. Ya, ini fungsi pada. Ini subjektif lah. Ya. 0 1 2. Oke. Lanjut yang C. PQRS. Di sini PQRS itu Q. PQRS ya, Q. Kemudian pasangannya adalah 0 1 0 1 2 2 ya, 0 1 2 2. Kita lihat kodomenya ya, 0 1 2 2. Nah, kita misalnya fungsi H merupakan ya, di sini misalnya kita fungsi H, maka fungsi H ini merupakan surjektif ya, merupakan fungsi pada. Kenapa? Karena setiap anggota kodomenya punya pasangan. Oke, yang D. Kita lihat 4 5 6 7. 4 5 6 7 ini R ya. 4 5 6 7. Kemudian pasangannya 0 0 1 1 0. Nah, ini adalah P ya. P 0 0 1 1 0. Nah, di sini kalau kita lihat di sini 2 nggak punya pasangan. Ya, 2 nggak punya pasangan. Maka ini bukan surjektif. Ya, mungkin kalau kalian bingung bisa gunakan diagram panah ya. Oke, kita lanjut ke fungsi bijektif. Apa sih fungsi bijektif? Fungsi bijektif jika dan hanya jika ya, Ibu ulangi. Suatu fungsi dikatakan bijektif jika
dan hanya jika fungsi tersebut berlaku fungsi satu-satu dan fungsi pada sekaligus. Jadi intinya dia bijektif itu ya fungsi tadi merupakan injektif dan surjektif, mencakup dua-duanya. Misalkan fungsi f a ke b dikatakan fungsi bijektif jika dan hanya jika semua anggota himpunan B mendapatkan pasangan hanya satu kali. Ya. Ini semua ya, semua. Jadi enggak ada yang enggak punya pasangan, ya. Fungsi bijektif disebut fungsi korespondensi satu-satu. Kita lihat. Nyatakan fungsi-fungsi berikut apakah merupakan fungsi bijektif atau bukan, ya. Yang H gimana? Yang H. Nah, ini nggak punya pasangan ini, min 7, ya. Jadi dia bukan bijektif. Ini bukan, ya. Bukan bijektif. Kenapa? Karena H adalah ini fungsinya satu-satu, tetapi bukan fungsi pada. Ya. Yang B gimana? Yang B ini 1 dengan 1, 2 dengan 2, ini 2 dengan 3, tapi 3 ada 2, ya. Ini juga bukan fungsi bijektif. Bukan bijektif, ya. Oke, lanjut yang C. G, ya. A ke B fungsinya G, ya. 0 dengan 1, ini 1 dengan 1, 2, 2, 3 dengan 3. Nah, ini yang menyebabkan bukan bijektif. Ya, bukan bijektif. Kemudian yang D. Nah, di D ini adalah fungsi injektif iya dan surjektif juga iya. Jadi ini adalah bijektif. Oke. Seperti itu. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, kalian bisa membaca. Cukup sekian dulu tentang sifat-sifat fungsi, ya, dalam relasi dan fungsi. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.